Aulia Tazkiyah, Alaina Ramadana, Bunaya Mardatika, sakit. Canik Malia H, Cindy Aulia, Muhammad Abiyu El-Fawas, Nadia Jahwa Sifa, Nabila Moja Ajani, Nabila Farisa Atra, Najwa Syahputri, Rania Saskia Putri, izin ya, Risma Fitri, Raka Galih Putra, Riki Hardian Tawar, Raka Al-Fatah, Sayyidur Rahman, izin, Sofian Iwanara, Yasin Mahara, Jahra Putri, Jazila izin, Jirina Fumaira. Jadi ada yang sakit, ada yang izin ya. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan semuanya berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, selamat sudah kembali. Ya, baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Landasan kedaulatan. Iya, bagus sekali. Apa saja landasan kedaulatan rakyat di Indonesia? Oke, silakan Raka. Yang pertama. Di pembukaan Undang-Undang Dasar. Iya, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ke berapa? Iya, alinea keempat. Kemudian apa lagi landasannya? Oke. Iya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Iya, yang bunyinya apa? Kedaulatan rakyat. Iya, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lagi? Ya. Pasal 1 ayat 3. Iya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Apa bunyinya? Negara Indonesia adalah negara hukum. Iya, negara Indonesia adalah negara hukum. Boleh berikan aplaus untuk kita semua. Oke, udah. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang landasan kedaulatan Republik Indonesia. Tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat beserta kedaulatan hukum. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya ada yang pernah baca apa itu demokrasi? Oke, ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa ya.
karena hari ini kita akan belajar yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Di dalam tujuan pembelajaran kita, ya setelah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, jadi hari ini kita akan melaksanakan project. Yang pertama, mensyukuri kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang kedua, melaksanakan sikap disiplin dan santun dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian demokrasi. Yang keempat, menguraikan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kelima, membuat hasil uraian perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah proyek. Nah, jadi untuk penilaiannya sama seperti penilaian pada pertemuan kita sebelumnya. Ada penilaian sikap di sini nanti. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ada nanti pretest dan post-test. Nah, di sini yang ketiga, kalau sebelumnya keterampilan, di sini ada unjuk kerja. Unjuk kerja ini karena kita membuat proyek, nanti akan dinilai bagaimana hasil proyek kalian. Kemudian dan bagaimana kalian akan menyajikan proyek itu di depan teman-temannya nanti. Akan semua ada penilaiannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita akan melakukan pretest seperti biasa. Ibu berikan waktu 3 menit. Linknya akan Ibu berikan di dalam WA group. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah. Dan tadi kita sudah melaksanakan pretest. Bagaimana hasilnya pretestnya? Masih mengecewakan ya? Masih ada yang 40, Ibu lihat tadi ya. Ada yang 50, tidak apa-apa. Nanti akan kita tingkatkan lagi di dalam post-test. Oke. Baiklah anak-anak Ibu semua, ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian boleh amati video ini, boleh bertanya dan apa yang terjadi dalam video ini. Kita simak dulu videonya ya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak
saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ya, sudah selesai videonya. Nah, ada yang mau memberi tanggapan terhadap video tersebut? Siapa yang memberikan tanggapan terhadap apa video yang telah ditayangkan tadi? Oke, silahkan Nabila. Video kan Pak Presiden mengundurkan diri itu apa penyebabnya? Iya, tadi ada ya Presiden. Siapa presidennya tadi? Soeharto. Soeharto tadi mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Iya, tadi kenapa ya penyebabnya, kenapa bisa mengundurkan diri? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada lagi? Karena nggak ada perubahan. Karena Nggak ada perubahan. Karena ada perubahan. Oke, bagus. Nanti kita cari tahu lagi ya. Lebih lengkapnya ada lagi? Ya, sih. Apakah ada hubungannya antara demonstrasi dengan pengunduran diri Presiden? Iya, bagus sekali. Tadi dalam video ada demonstrasi besar-besaran. Nah, apakah ada seperti yang ditanyakan tadi hubungan antara demonstrasi tersebut dengan pengunduran Presiden Soeharto? Ya, Presiden Soeharto. Ada lagi? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Apa yang menyebabkan banyaknya demokrasi? Demonstrasi. Oh iya tadi ya. Nah, jadi apa penyebab banyaknya terjadinya demonstrasi? Iya, tadi banyak sekali. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, merupakan peristiwa yang sangat bersejarah pada Indonesia, merupakan sejarah demokrasi. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita tadi, sangat luar biasa, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu demokrasi. Ya, demokrasi. Jadi demokrasi itu menurut Abraham Lincoln yaitu sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, kemudian bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Nah, jadi pertanyaan inilah yang akan nanti kita jawab di dalam LKPD yang nanti akan kita kerjakan bersama, itu melalui proyek nantinya ya. Baiklah, untuk anak-anak ibu semuanya sudah membawa bahan-bahannya? Sudah ya. Jadi hari ini kita akan membuat my mapping. Nanti itu merupakan sebuah peta konsep ya, nanti peta pikiran. Nanti sudah ibu kirimkan kemarin contoh-contoh, sudah dilihat? Sudah ya. Kalian juga sudah menentukan kelompoknya? Ya, kalian sudah menentukan kelompoknya sendiri. Sekarang silahkan bentuk kelompoknya ya. Jadi sudah dibentuk kelompoknya. Ini pilihan kalian sendiri. Ya, jadi ada laki-laki dan perempuan dan anggotanya juga sudah ibu lihat sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama. Oke, bahan-bahannya sudah disiapkan semua? Ya, jadi hari ini kita membuat ya, jadi kemarin sudah di dalam grup WA kita sudah ibu berikan contoh-contohnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi mind mapping apa yang akan kalian buat. Nanti akan ibu berikan LKPD-nya. Nanti di dalam LKPD tersebut ya sudah ada petunjuk pengerjaannya. Silahkan nanti dibagi tugas bersama teman-temannya, bagian mana yang dikerjakan siapa dan siapa. Ya, siap? Siap, Bu.
Boleh untuk perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya. Silakan. Oke. Sudah semuanya dapat? Ya. Silahkan dibaca dengan sesama. Kalian juga boleh mencari materinya di dalam buku paket atau nanti boleh melalui sumber-sumber yang lainnya yang sesuai dengan judul dari LKPD kalian masing-masing yang sudah kalian dapatkan. Karena materi LKPD-nya itu temanya itu berbeda-beda ya. Jadi disesuaikan dengan kelompok kalian. Baiklah, silahkan mulai untuk mengerjakannya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Kelompok mana mau tampil? Oke, kelompok mana? Oke, silakan. Ya. Oke, silakan ditampilkan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru berlangsung di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru menerapkan gagasan diberi fungsi ABRI. Hal ini dianggap menguatnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Ada pula kelebihan dari masa Orde Baru yaitu penyelesaian masalah dan penyimpangan hukum dasar secara penuh, dan seperti pembubaran DKI. Nomor 2 yaitu kesuksesan menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, berhasil membangkitkan ekonomi dan menjaga situasi keamanan di negeri dengan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ada pula kekurangannya yaitu 1. Maraknya KKN yang terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia terhadap warga non-pribumi. Yang ketiga, adanya pengekaman pers dan berpendapat. 4. Pada masa pemerintahan bersifat otoriter, juga tidak segan-segan melakukan tindakan kejam demi mempertahankan kepemimpinannya. 5. Munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang diperparahkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1997, menyebabkan kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran untuk menggelar reformasi. Dan dikarenakan tuntutan reformasi yang semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada 21 Mei 1998 dan menandai mulainya era reformasi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan ibu bertanya. Ya, siapa? Oke, silakan bertanya. Siapa duluan? Bukan nama ya? Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra. Saya akan bertanya, dalam pernikahan masa Orde Baru, salah satunya ada kesuksesan menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa berikan contohnya apa? Jadi sudah, contohnya yaitu program yang masih bertahan dari masa Orde Baru sampai saat ini, yaitu GNOSPA atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang membantu menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, oke. Nama saya Sven Nara dari kelompok Pada presentasi tadi disebutkan pemerintah Orde Baru menerapkan gagasan diberi fungsi ABRI. Maksudnya seperti apa ya? Mohon penjelasannya. Iya, tadi beri fungsi ABRI ya. Apa maksudnya tadi? Fungsi ABRI maksudnya adalah memungkinkan para prajurit memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan pemerintah dan mengatur negara pada saat itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Silakan. Perkenalkan, saya Lisa Putri. Saya ingin bertanya, jelaskan kenapa masa Orde Baru ada pengungkangan terhadap pers. Kenapa? Pada awalnya, pemerintah Orde Baru menyajikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan pers mulai sirna ketika terjadi peristiwa Malari, yaitu malapetaka 15 Januari 1974. Dalam peristiwa ini terjadi demonstrasi besar-besaran di massa. Demonstrasi ini dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang, yaitu Tanaka. Apabila dilihat lebih jauh, aksi tersebut berasal dari
apabila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tidak mengatur surat izin penerbitan pers, maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 surat izin pers benar-benar diatur. Surat izin tersebut dikenal sebagai surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat sebagai SIUP. Oke, bagus sekali. Sudah jelas tadi yang bertanya? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Dewa Syifa. Jadi saya ingin bertanya. Tadi disebutkan pada kekurangan masa pemerintahan Orde Baru, kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut reformasi. Bisa tolong dijelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Iya. Silakan kelompok. Ya. Demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh ribuan mahasiswa memiliki beberapa tujuan. Satu, yaitu mengadili Presiden Soeharto sebagai koloninya. Dua, mencabut fungsi duit fungsional ABRI seperti yang dijelaskan sebelumnya di fungsi ABRI yang memungkinkan para prajurit memiliki dua tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan pemerintah untuk mengatur negara. Yang ketiga, penegakan HAM yaitu hak asasi manusia dan demokrasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil tentang Orde Baru. Kalau kita lihat tadi masalah Orde Baru, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya, pengekangan pers, kemudian ada di fungsi ABRI. Nah, itu menjadi kenapa terjadinya demonstrasi besar-besaran dikarenakan para mahasiswa tadi di dalam video tersebut kan, ya banyak sekali yang tidak puas terhadap kinerja karena Presiden Soeharto pada saat itu terkena sangat diktator ya, selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatiannya ya. Jadi kami di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang masa reformasi sampai sekarang. Jadi masa reformasi merupakan masa setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama dimulai dari tahun 1998 hingga saat ini. Masa reformasi belum berakhir seperti yang kita ketahui. Jabatan presiden yang saat ini dipegang oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mozazani, ingin bertanya ke kelompok masa reformasi sampai sekarang. Jadi pertanyaan saya, seperti yang telah kalian sampaikan tadi, bahwa ada masa reformasi terjadi perbaikan di segala bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Coba jelaskan apa saja perbaikan tersebut. Ya, sudah dipahami pertanyaannya? Baiklah, jadi perbedaan tersebut terjadi di reformasi di bidang politik, yaitu penghapusan peranan KBRI di dalam politik, adanya sidang istimewa MPR tahun 1998 yang membahas dan memperbaiki peraturan HAM, KKN, batas jabatan presiden, dan referendum Timor Timor. Yang ketiga yaitu pencabutan pembatasan partai politik sehingga negara menjadi demokratis. Ya. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk? Iya, silakan. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Julina Kuera. Saya ingin bertanya. Dijelaskan daripada masa reformasi ini upaya pelestarian budaya dilakukan dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke
banyak kartu lainnya. Daftarkan warisan budaya yang merupakan hal yang sangat penting agar hal tersebut tidak terulang kembali dan budaya yang sudah kita miliki juga tidak hilang. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Pada era informasi ini masih sering sekali kita lihat di media sosial terjadi demonstrasi dan hal tersebut terjadi juga pada masa pemerintahan sebelumnya. Apakah ada perbedaan demonstrasi yang dilakukan dulu dan masa sekarang? Ya. Jadi ada perbedaan jika demonstrasi pada masa sebelumnya bertujuan menggulingkan presiden seperti pada masa Orde Baru. Demonstrasi di era ini lebih mengarah kepada penolakan rancangan undang-undang dan tidak kestabilan harga. Contohnya baru-baru ini terjadi aksi demo di mana-mana terkait dengan naiknya harga BBM yang dianggap semakin menyusahkan rakyat dan masih banyak yang lainnya. Nah, nggak ada lagi yang bertanya ya? Enggak, Bu. Oke, silakan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Tadi masa reformasi sampai sekarang ini ya. Jadi tadi ada pertanyaan di akhir tadi, apa perbedaan demonstrasi pada sebelumnya dan demonstrasi sekarang ini? Kalau dulu demonstrasinya untuk menggulingkan tujuannya ya, menggulingkan pemerintahan seperti pada masa Soeharto. Jadi demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Bapak Presiden. Tapi kalau sekarang lebih kepada demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Jadi ada demonstrasi kenaikan BBM, kemudian biasanya kebijakan-kebijakan yang lain yang dianggap tidak sesuai, yang merugikan rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Proyeknya juga tadi Bu, untuk proyek secara keseluruhan. Mungkin karena waktu kita terbatas, jadi untuk pewarnaan masih belum sempurna ya. Nanti lain kali kita usahakan waktunya bisa lebih banyak lagi supaya kita bisa memaksimalkan untuk membuat proyeknya. Baiklah, silahkan kembali ke posisinya, tempat duduknya masing-masing. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah mengerjakan proyek, kita sudah berdiskusi, tanya jawab sangat luar biasa sekali hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kesimpulan pembelajaran hari ini. Setelah tadi kita semua membahas sejarah demokrasi Indonesia, kita sadar bahwa ternyata Indonesia mempunyai sejarah demokrasi yang panjang hingga pada akhirnya berada pada saat ini seperti yang telah disampaikan oleh teman kita sebelumnya. Kekurangan yang pernah terjadi pada setiap masa bisa dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Ada sebuah kutipan yang mungkin dapat membantu kita menyadarkan kita masing-masing, yaitu berani bertindak belum tentu menjamin keberhasilan, akan tetapi tidak bertindak sama sekali sudah pasti menjamin kegagalan. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwa, kesimpulan yang sangat bagus sekali tadi bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia pasang surut ya, dari awal sampai hari ini. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil dari pelajaran dari apa yang sudah terjadi, apa kelebihannya kita tingkatkan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada pepatahnya di bagian bawah tadi, berani bertindak ya belum tentu berhasil, tetapi tidak bertindak sama sekali sudah menjamin kegagalan. Kita coba dulu.
kalau kita tidak coba, bagaimana kita tahu berhasil. Jadi sebagai generasi muda harus berani mencoba, harus berani berbuat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih atas kesimpulan yang luar biasa. Nah, jadi setelah kita pembelajaran ini, ada yang mau memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Oke, silahkan Yesi ke depan. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa membuat proyek bersama dan belajar lebih banyak tentang demonstrasi rakyat. Sekian refleksi dari saya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yesi. Jadi senang membuat proyek hari ini? Iya, jadi kedepannya kita mau buat proyek lagi? Mau ya, supaya kita nanti yang hobi-hobi menggambar, melukis, bisa menuangkan kreativitasnya di dalam proyek ini. Baiklah, tadi setelah kesimpulan dan refleksi, ya, setelah pembelajaran tadi, Ibu akan melakukan post-test kembali untuk mengukur kemampuan kalian. Tadi setelah kita mempelajari materi ini, apakah ada peningkatan atau tidak, ya. Silahkan, Ibu sudah kirimkan linknya ke grup kelas kita, silahkan dibuka, ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi. Tadi kita sudah melakukan post-test. Bagaimana hasil post-testnya? Ada peningkatan? Ada. Nah, berapa dapat nilainya? 95. Oh, ada yang 95, ada yang 100? Ada. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, luar biasa. Jadi pembelajaran kita berhasil, ya. Baiklah. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Jadi untuk ke depan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih dalam pembelajaran materi kedaulatan rakyat, membuat proyek. Nanti materinya adalah perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Nanti kalau sudah ada bahannya di rumah, silahkan dibaca-baca, ada dalam buku paket juga dalam internet untuk menambah referensi nanti kita, ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan informasikan apa saja yang harus dibawa untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, silahkan ketua kelas dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita, ya. Sekian dari Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.